Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini saya akan menuturkan kembali cerita tentang perkawinan di Kana yang diambil dalam kitab suci pada Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12. Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari ada perkawinan yang akan diselenggarakan di Kana yang di Galilea. Di situ ada ibu Yesus, yaitu Bunda Maria. Yesus dan murid-muridnya pun diundang ke pesta itu, dan mereka pun juga datang. Di sana mereka kehabisan anggur. Lalu Bunda Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Lalu Yesus berkata kepada Bunda Maria, "Apa yang kau inginkan daripadaku, saatku belum tiba." Lalu Bunda Maria menyuruh pelayan-pelayan itu memerintahkan pelayan-pelayan itu untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, di situ ada 6 tempayan yang akan disediakan untuk acara pembasuhan kaki menurut adat orang Yahudi. Lalu Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu pelayan-pelayan itu pun mengisinya hingga penuh. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, "Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu pemimpin pesta itu mencicipi air yang sudah menjadi anggur itu. Tiba-tiba si pemimpin pesta itu pergi, dan dia menemui mempelai laki-laki, dan dia berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang lebih bagus terlebih dahulu, dan semuanya puas meminum, dia akan menghidangkan anggur yang lebih bagus, dan pasti anggur itu, dan kamu menyimpan anggur itu dari awal hingga akhir pesta." Nah, itu adalah mujizat-mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Mujizat itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea. Lalu Yesus menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya pun percaya kepada Yesus. Nah, teman-teman, apa saja ya yang bisa kita ambil dari bacaan tersebut? Kalau menurut saya, kita harus beriman dan percaya kepada Yesus, dan seperti Bunda Maria dan pelayan-pelayan itu untuk menaati perintah Yesus, dan perintah Yesus itu pasti baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Nak. Tepuk tangan dulu. Ini yang super lomba. Waktumu dari sekarang. Selamat pagi Dewan Juri. Selamat pagi semuanya. Nama saya Agustina Rianti Weta. Saya dari kelas 11 IPSB. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang perkawinan di Kana. Pada suatu hari
di Galilea. Bunda Maria diundang juga ke pesta itu. Yesus dan murid-muridnya juga ada di situ. Pada saat pesta berlangsung, kalian tahu apa yang terjadi? Sedangkan tamu berdatangan terus-menerus. Ternyata mereka kehabisan anggur. Mendengar hal itu, Bunda Maria datang kepada Yesus dan berkata, "Nak, mereka kehabisan anggur." Jawab Yesus kepada Bunda Maria, "Apa yang kamu inginkan daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Bunda Maria menyuruh semua pelayan-pelayan di situ untuk mengikuti apa saja yang dikatakan oleh Yesus. Nah, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk upacara pembasuhan kaki menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya berkisarkan 2 hingga 3 gayung. Akan tetapi Yesus menyuruh untuk mengisi penuh semua tempayan-tempayan itu. Kata Yesus, "Isilah semua tempayan-tempayan itu penuh air." Mendengar itu, pelayan-pelayan bergegas mengisi semua tempayan-tempayan itu dengan air. Kata Yesus, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Salah satu di antara semua pelayan mengambil air di dalam tempayan dan memberikannya kepada pemimpin pesta. "Cicipilah." Pemimpin pesta mencicipi air yang berubah menjadi anggur itu. Katanya, rasanya sangat enak." Dengan tersenyum, pemimpin pesta mendatangi mempelai pria. "Haha, kau ini? Biasanya anggur yang terbaik disediakan terlebih dahulu, setelah itu anggur yang kurang baik. Tetapi engkau menyediakan anggur yang terbaik hingga saat ini." Memang mujizat yang dilakukan oleh Yesus tidak banyak orang yang mengetahuinya. Hanya Bunda Maria, pelayan-pelayan, dan juga para murid Yesus. Tetapi dari situlah para murid Yesus sangat percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah yang saya bawakan tadi memberikan pesan kepada kita supaya kita selalu taat, selalu setia, dan percaya kepada Yesus seperti Bunda Maria dan pelayan-pelayan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Melif. Saya perwakilan dari kelas 10 IPSB. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan mengenai mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus menurut Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada saat itu Maria diundang dalam perjamuan perkawinan di Kana. Yesus dan murid-muridnya hadir juga dalam perkawinan tersebut. Pada saat acara berlangsung, seorang pelayan berbisik kepada temannya. Dengan wajah
panik dan takut, ia berkata, "Kita kehabisan anggur. Bagaimanakah ini?" Mendengar itu, Maria mendatangi Yesus dan berkata, "Nah, perjamuan ini kehabisan anggur." Lalu Yesus menatap ibunya dan berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Mendengar itu, Maria mendatangi para pelayan dan meminta mereka untuk melakukan seperti yang Yesus kehendaki. Di tempat itu ada 6 tempayan, masing-masing disediakan untuk pembasuhan. Melihat situasi demikian, Yesus mendatangi para pelayan dan berkata, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Lalu bergegaslah para pelayan memenuhi tempayan-tempayan tersebut. Kemudian Yesus berkata kembali, "Cedok dan berikanlah kepada pemimpin pesta." Lalu salah seorang pelayan mengambil air dari tempayan tersebut dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Dicicipilah air dari tempayan tersebut oleh pemimpin pesta. Dengan tersenyum, ia menghampiri mempelai pria dan berkata, "Hahaha, kau ini. Setiap orang menyajikan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyajikan anggur yang baik sampai saat ini." Memang mukjizat itu tidak dapat banyak orang yang melihat. Hanya para murid, hanya Maria dan para pelayan. Tetapi dari situlah para murid dan kita semua pun mulai percaya kepada Yesus. Pesan dari cerita tersebut mengajarkan kepada kita semua bahwa jika dalam kehidupan kita selalu percaya kepada Tuhan, maka Ia akan bekerja dan mengabulkan semua permohonan kita. Sama seperti para pelayan, mereka dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, tapi Tuhan memilih mereka dalam mukjizat ini. Dalam hal ini mengajarkan kepada kita bahwa semua orang yang datang kepada kita itu adalah berkat. Demikianlah kisah mengenai mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Baik, tunggu di tempat dulu. Ini cikal bakal calon besok Hanya maksudnya kalau kita ada turnamen lagi, festival lagi, bisa dipakai. Hanya begini, tak bisa takut. Pas dia versi Tuhan Yesus orang Timur. Tuhan Yesus orang Timur omong ke mamanya, "Mau apakah engkau, ibu?" Nah itu, Tuhan Yesus dia kalau omong ke mamanya, "Mau apakah engkau, ibu?" Muka jangan terlalu tegang, kau cantik. Sudah gagal sekali ini. Terima kasih banyak. Ini dari kelasnya Pak Ato. Ini memang bagus, tapi kalau jualkan kisah waktumu dari sekarang. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosefa Yuliani Lemu. Saya perwakilan dari kelas 10 IPA. Saya akan menceritakan kisah perkawinan di Kana yang diambil dari perikop Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada
kepadanya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menunjukkan kemuliaannya dan semua orang percaya kepadanya. Kita juga percaya bahwa mukjizat itu nyata. Yesus melakukan mukjizat karena besar kuasanya. Ia melakukan mukjizat untuk menunjukkan betapa besar kuasanya supaya semua orang bisa percaya kepadanya. Demikianlah kisah dari perkawinan di Kana menurut Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Cantik sekali. Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yuvanti Octavia WK. Saya dari kelas 11 IPA. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Pada hari ketiga di Kana, ada sepasang suami istri yang merayakan pesta pernikahannya. Pada waktu itu, Maria diundang ke dalam pesta perjamuan itu. Yesus dan para murid juga hadir di dalam pesta itu. Pada saat pesta berlangsung, salah seorang pelayan mendatangi Maria dan berbisik kepadanya, "Hai, kami kehabisan anggur, tolonglah kami." Mendengar hal itu, Maria lalu mendekati Yesus dan berkata, "Anakku, perjamuan ini kehabisan anggur." Lalu jawab Yesus kepada ibunya, "Apa yang ibu minta daripadaku? Waktuku belum tiba." Mendengar perkataan Yesus, Maria yakin bahwa Yesus akan memenuhi permintaannya. Dengan penuh keyakinan, ia menghampiri para pelayan dan meminta para pelayan menyiapkan tempayan-tempayan pembasuhan. Siapkanlah 6 tempayan pembasuhan itu, dan ikutilah apa yang anakku minta. Melihat situasi tersebut, Yesus lalu datang menghampiri para pelayan itu. Dan Yesus berkata, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Dan bergegas, para pelayan mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu Yesus berkata lagi, "Cedoklah, bawalah, berikanlah kepada pemimpin pesta." Salah seorang pelayan mengambil air di dalam tempayan itu dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Lalu diciciplah air dari dalam tempayan itu. Dan pemimpin pesta menghampiri para pelayan dan berkata, "Ah, kau ini, biasanya anggur terbaik disajikan terlebih dahulu, baru anggur yang kurang baik. Tapi kau menyajikan anggur yang paling baik sampai sekarang ini."
belum pernah menyediakan anggur seenak itu. Dan orang-orang pun merasa heran dengan Yesus. Dan peristiwa itu tidak diketahui banyak orang, hanya para murid, Maria ibunya, dan para pelayan. Sesudah menyelesaikan pesta pernikahan itu, Yesus bersama para muridnya dan ibunya pergi ke Kapernaum dan tinggal di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dari cerita di atas ada satu hal yang dapat kita renungkan, yaitu mengenai berbagi. Berbagi bukan saja berbagi kekayaan, berbagi kebahagiaan, tetapi juga berbagi kesulitan. Artinya kita bisa menceritakan masalah hidup kita yang kita alami kepada sesama dan keluarga. Sekian dan terima kasih. Baik. Ada sepasang pengantin. Bagaimana kalau tadi orang nikah masal? Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya kasih dan saya banggakan warga Semak Santo Benedictus Palue. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau membawakan sebuah cerita tentang perkawinan di Kana. Diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Pada hari ketiga di kota Kana Galilea ada acara pernikahan. Maria ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya pun diundang ke acara tersebut. Layaknya sebuah acara pesta, begitu banyak tamu yang hadir. Makanan, minuman, semua tersaji. Akan tetapi, di tengah-tengah acara berlangsung, anggur sebagai minumnya habis. Maria mengetahui hal itu, lalu ia berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Lalu Yesus berkata kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripada ibu saat belum tiba?" Tetapi Maria berkata pelayan itu, "Apa yang dikatakannya kepadamu, perbuatkanlah itu." Di situ ada 6 tempayan kosong yang biasa digunakan untuk pembasuhan dalam adat Yahudi. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah dengan air." Lalu pelayan-pelayan itu mengisi penuh tempayan-tempayan itu dengan air. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawa kepada pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana asalnya anggur itu. Kemudian ia mempelai laki-laki dan berkata, "Orang lain akan menyajikan anggur yang lebih enak terlebih dahulu. Barulah setelah semua orang puas minum, ia akan menyajikan yang kurang baik. Akan tetapi, engkau yang menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Akhirnya pesta tetap berlangsung dengan meriah. Hal itu dilakukan Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan semua murid-murid Yesus percaya kepadanya.
Dari cerita yang kita dengarkan tadi, ada pesan kitab suci yang dapat kita ambil. Yang pertama, mujizat terjadi karena kehendak Allah. Yang kedua, mujizat itu terjadi karena ketaatan kita kepada manusia. Terima kasih. Baik, mulai besok saya akan taat kepada manusia supaya saya dapat mujizat. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan menceritakan perikop kitab suci tentang perkawinan di Kana yang diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12. Teman-teman, pasti kita pernah diajak oleh orang tua kita untuk pergi ke pesta perkawinan. Pasti banyak makanan dan minuman yang dihidangkan, karena mempelai dan keluarga menyatakan rasa syukur mereka. Tentu hal yang terbaik akan dihidangkan untuk menjamu para tamu. Pasti acaranya meriah, makanannya enak, dan juga minumannya segar. Akan tetapi, jika pemilik pesta kehabisan air minum. Nah, inilah yang terjadi dalam pesta perkawinan di Kana. Pemilik pesta kehabisan anggur. Mari kita simak ceritanya seperti apa. Ada sepasang mempelai sedang merayakan pesta perkawinannya. Mereka sangat bahagia menjadi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mereka terlihat sangat bergembira. Para tamu disajikan makanan yang enak-enak dan juga minumannya. Ada anggur paling terbaik. Dan di antara itu, tampak Yesus ikut bergembira. Ia bersama para murid dan Maria ibunya juga di situ. Mereka dilayani oleh banyak pelayan. Namun tiba-tiba, para pelayan itu gelisah. Para tamu tidak mengetahui apa yang terjadi. Tahukah kita semua apa yang terjadi? Ternyata air anggur sudah habis. Padahal masih banyak tamu yang berdatangan. Apa yang harus dibuat Maria? Maria ingin sekali menolong, tapi bagaimana? Maria bergegas mendekati Yesus dan berkata, "Anakku, mereka kehabisan anggur, tolonglah mereka." Setelah memberitahu Yesus, Maria bergegas menemui para pelayan itu dan berkata, "Taburkanlah apa saja yang diperintahkan Yesus nanti." "Baiklah," jawab para pelayan itu. Tak lama kemudian, Yesus mendekati para pelayan itu dan berkata, "Isilah kendi-kendi itu dengan air sampai penuh." Para pelayan itu taat sesuai pesan Maria tadi. Setelah kendi itu penuh, kemudian Yesus berkata, "Cedoklah sedikit air anggur dari kendi itu dan berilah kepada pemimpin pesta untuk mencicipinya." Mereka semua taat dan membawanya kepada pemimpin pesta itu. Tanpa ragu-ragu pemimpin pesta itu mengambil dan mencicipinya. Lalu pemimpin pesta itu berkata, "Belum pernah ada air anggur seenak ini. Air anggur ini jauh lebih enak
bahwa Tuhan baru menghidangkannya sekarang. Mempelai laki-laki menjadi heran. Dia sama sekali tidak menghidangkan air anggur seperti itu. Padahal masih banyak para tamu yang berdatangan. Tapi para pelayan-pelayan itu tahu, Yesuslah yang menyuruh mereka memasukkan air biasa ke dalam kendi-kendi itu. Mereka pula yang disuruh mencedok air anggur itu pada kendi-kendi yang sama. Yesus telah membuat mujizat yang sangat besar. Para tamu mengambil anggur yang lebih baik dan sampai keheranan melihat Yesus. Dan setelah kejadian itu, para murid bertambah yakin bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, demikianlah cerita tentang perkawinan di Kana, di mana Yesus membuat mujizat mengubah air menjadi anggur. Luar biasa, bukan? Cerita tadi semoga meyakinkan kita untuk lebih percaya kepada Tuhan dan mujizat yang terjadi. Kalau kita pun juga ikut berperan. Namun, percayalah bahwa Tuhanlah yang menentukan semuanya. Jadi, Tuhanlah yang menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sekali lagi untuk semua peserta.